Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Khofifah Auliajana dengan NPM 19103030209. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran IPA berbasis Ethnoscience untuk melatih literasi sains dan sikap ilmiah siswa SMP. Nah, yang pertama kita memasuki bab 1. Di dalam bab 1 ada latar belakang. Nah, latar belakang yang saya ambil di penelitian ini yaitu mencakup yang pertama ada Program of International Student Assessment atau biasa disebut dengan PISA mengemukakan bahwa literasi sains yaitu pengetahuan ilmiah secara individual dan pemanfaatan pengetahuan untuk mengidentifikasi pertanyaan, mendapat pengetahuan baru, menjelaskan kejadian ilmiah, dan dapat menarik kesimpulan. Selain literasi sains, saya juga mengambil topik scientific attitude atau sikap ilmiah. Nah, scientific attitude juga perlu dikembangkan dalam melakukan aspek dan kompetensi yang penting dalam suatu pembelajaran. Sikap ilmiah dapat meningkatkan peserta didik dalam bertindak rasional, berpikir secara konsisten, dan objektif dalam menghadapi sebuah masalah. Berdasarkan hasil analisis survei PISA pada tahun 2018, Indonesia masuk ke dalam posisi yang tergolong rendah dengan skor 489 dan menempati posisi urutan ke-74 dari 79 negara. Hal itu juga selaras dengan pendapat Ari Kunto, yaitu sikap ilmiah yang dimiliki tersebut kriterianya rendah jika kurang dari 40%. Peserta didik yang sudah terbiasa mendapatkan pembelajaran gaya lama akan kesulitan dalam menerapkan metode saintifik seperti pada indikator ilmiah. Nah, strategi yang dapat memungkinkan untuk mengembangkan literasi sains dan scientific attitude yaitu dengan menumbuhkan keinginan siswa untuk membiasakan dalam melakukan proses pembelajaran yang menarik dan interaktif. Guru membutuhkan sarana yang mampu meningkatkan literasi sains dan sikap ilmiah, yaitu dengan bahan ajar. Nah, bahan ajar juga dapat menciptakan pelajaran yang efektif, yaitu berupa modul terbaru dengan memfokuskan pada kegiatan belajar siswa. Pengembangan modul pembelajaran berbasis Ethnoscience dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi sains dan sikap ilmiah oleh siswa. Nah, kita memasuki identifikasi masalah. Saya mengemukakan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama adanya keterbatasan sumber belajar di dalam kelas yang menggunakan buku paket dan LKS. Kemudian belum adanya tambahan sumber belajar modul untuk peserta didik belajar mandiri di luar kelas dengan mengenalkan pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar dan kebudayaan atau kearifan lokal. Yang ketiga, rendahnya proses pembelajaran dalam menekankan literasi sains dan sikap ilmiah peserta didik. Kemudian pentingnya penggunaan modul pembelajaran IPA berbasis Ethnoscience. Nah, batasan masalah yang saya ambil yaitu peneliti membatasi permasalahan agar lebih spesifik dan tidak meluas dalam penelitian. Maka batasan masalah yang saya teliti yaitu pengembangan modul pembelajaran IPA pada materi yang digunakan dalam modul berupa materi IPA yang tersusun dalam konsep Ethnoscience dengan mengangkat tema kerajinan kayu yang didesain menarik dan mampu meningkatkan literasi sains dan sikap ilmiah siswa dengan menghubungkan ilmu pengetahuan biologi, fisika, dan kimia. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana eksplanasi sains pembelajaran IPA untuk melatih literasi sains dan sikap ilmiah siswa. Bagaimana kelayakan modul pembelajaran IPA berbasis Ethnoscience untuk melatih literasi sains dan sikap ilmiah siswa.
Kemudian bagaimana keefektifan modul pembelajaran IPA berbasis etnosains untuk melatih literasi sains dan sikap ilmiah siswa. Kemudian bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran IPA berbasis etnosains untuk melatih literasi sains dan sikap ilmiah siswa. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu bab 2. Dalam bab 2, terdapat kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini terdiri dari uraian modul. Nah, modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai usia dan tingkat pengetahuan mereka agar mereka dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan minimal dari pendidik. Penggunaan modul dalam pembelajaran memiliki tujuan agar siswa dapat belajar mandiri tanpa atau dengan minimal dari guru. Di dalam pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian, modul yang dikembangkan harus mempunyai karakteristik yang dibutuhkan sebagai modul supaya dapat menghasilkan modul yang dapat meningkatkan motivasi dari penggunaan modul tersebut. Nah, setelah itu ada kajian dari etnosains dalam pembelajaran IPA. Etnosains mempunyai arti sebagai suatu ilmu pengetahuan yang digunakan oleh suatu bangsa atau suku. Nah, menurut Sudarmin mendefinisikan bahwa etnosains sebagai suatu kegiatan dalam memodifikasi antara sains asli yang berisi atas seluruh pengetahuan tentang fakta yang terjadi di masyarakat berasal dari kepercayaan turun-temurun dan berisi dari mitos masyarakat yang dipadukan dengan sains ilmiah. Budaya lokal yang ada di dalam suatu masyarakat dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan untuk ilmu pendidikan atau sebagai bahan pembelajaran di dalam kelas. Implementasi pembelajaran di kelas berbasis etnosains itu perlu untuk dilakukan dalam pembelajaran IPA. Etnosains akan membentuk suasana kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan dapat disesuai dengan tujuan pembentukan pembelajaran menurut kurikulum 2013. Nah, selanjutnya ada kajian literasi sains. Literasi merupakan kemampuan membaca, menganalisis, menilai akurasi data maupun informasi tertulis serta memanfaatkan dan mengkomunikasikannya kembali dengan baik dalam konteks yang berbeda. Nah, kemudian literasi sains merupakan kemampuan siswa mengenal konsep, memahami, menjelaskan, mengkomunikasikan sains, menerapkan sains di kehidupan sehari-hari, baik yang berada di kelas, madrasah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal untuk memecahkan persoalan keseharian yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari, sehingga mempunyai sikap positif dan kepekaan yang baik terhadap diri dan lingkungan atau interaksi di lingkungan masyarakat. Nah, kita masuk ke kerangka teoritis. Kerangka teoritis bisa dilihat yaitu ada literasi sains dan sikap ilmiah, kemudian dibagi menjadi model pembelajaran, dan model pembelajaran ini dibagi lagi menjadi kearifan lokal dan berbasis inquiry. Kemudian media pembelajarannya dibagi menjadi PBL dan kontekstual, kemudian ada LKPD berbasis inquiry dan kearifan lokal, kemudian modul sains teknologi masyarakat dan etnosains. Kerangka berpikir yaitu penelitian pendahuluan dan menganalisis kebutuhan bahan ajar. Kemudian yang selanjutnya membuat analisis awal dan pelaksanaan atau pengembangan. Kemudian setelah itu mempersiapkan modul, membimbing siswa pembelajaran modul, melakukan refleksi respon siswa, kemudian diperoleh hasil akhir dan dievaluasi modul tersebut. Kemudian masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 ini ada desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan data penelitian. Desain penelitian yang saya ambil yaitu Research and Development atau R&D dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya ambil yaitu observasi terlebih dahulu, kemudian dokumentasi, dan diperoleh
angket dari respon siswa dan guru. Kemudian instrumen penelitian, yaitu saya ada instrumen validasi dosen ahli media, instrumen validasi dosen ahli materi, instrumen praktikalitas guru IPA, dan instrumen praktikalitas siswa SMP. Kemudian data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer berupa penelitian modul pembelajaran berbasis etnosains, data sekunder dosen ahli materi, media, guru IPA, dan siswa SMP. Kemudian ada teknik analisis data. Di teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengolah data hasil review ahli materi, ahli media, guru IPA, dan siswa. Data yang diperoleh dari angket kemudian akan dicari presentasinya menggunakan rumus, yaitu kelayakan sama dengan jumlah skor per skor tertinggi dikali 100%. Nah, analisis data penilaian kevaliditan produk bisa dilihat di tabel berikut. Ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.